warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan uji pembeda, yaitu uji segitiga. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina dan teman-teman saya. Saya Trio. Saya Jenny. Saya Dwi. Saya Grace. Baiklah, itulah perkenalan dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu uji segitiga atau uji pembeda. Uji pembeda merupakan salah satu metode analisis sensoris yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua produk makanan atau minuman. Salah satu bentuk uji pembeda yang paling umum digunakan adalah uji segitiga. Dalam uji segitiga, panelis diberikan 3 sampel, 2 diantaranya identik dan 1 berbeda. Panelis mengidentifikasi sampel yang berbeda. Metode ini digunakan secara luas dalam pengembangan produk, kontrol kualitas, dan reformulasi produk untuk memastikan bahwa perubahan bahan baku atau proses tidak memengaruhi persepsi konsumen secara signifikan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Agastia akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari uji pembeda segitiga. Tujuan uji pembeda segitiga yang pertama, mendeteksi perbedaan kecil. Kedua, menilai kemampuan panelis dalam membedakan produk. Ketiga, mengevaluasi perubahan dalam proses produksi atau bahan baku. 4. Mengidentifikasi perbedaan antara produk yang sama. Kelima, menilai kepekaan panelis. Manfaat uji pembeda segitiga yaitu untuk membantu dalam menilai pengaruh perubahan proses produksi atau pergantian bahan dalam pengolahan pangan, serta untuk mengetahui perbedaan antara dua produk dari bahan baku yang sama. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang uji segitiga. Uji pembedaan segitiga, triangle test, merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam analisis sensori untuk mendeteksi adanya perbedaan antara dua produk. Uji ini memiliki beberapa ciri khas utama. Pertama, panelis diberi 3 sampel secara bersamaan, di mana 2 sampel identik dan 1 berbeda, dan panelis diminta untuk mengidentifikasi sampel yang berbeda tanpa mengetahui identitas masing-masing. Penyajian sampel dilakukan secara acak dalam 6 kombinasi yang mungkin, yang terdiri dari AAB, ABA, BAA, ABB, BAB, dan BBA untuk meminimalkan bias urutan dan efek posisi. Metode ini sederhana dalam pelaksanaannya, tidak memerlukan deskripsi sensori dari panelis, dan dapat digunakan oleh panelis terlatih maupun tidak terlatih. Selain itu, uji segitiga dikenal memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perbedaan kecil antar produk, sehingga sangat berguna dalam mendeteksi perubahan akibat reformulasi atau perbedaan batch produksi. Uji ini juga efisien dalam hal jumlah panelis dan waktu pelaksanaan, serta cocok untuk pengujian awal sebelum dilakukan uji sensori lanjutan. Sekian dan terima kasih. Kemungkinan kesalahan psikologis panelis yaitu 1. Panelis yang kurang memahami tipe pengujian atau bahan yang diuji dapat membuat kesalahan dalam penilaian. 2. Tidak ada sampel standar atau pembanding. 3. Kesulitan dalam membedakan perbedaan kecil. 4. Kelemahan sensorik panelis. 5. Pengaruh bias posisi. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa uji segitiga merupakan metode analisis sensori yang efektif untuk mendeteksi perbedaan kecil antara dua produk yang tampak serupa secara visual dan sensori. Metode ini sangat berguna dalam konteks pengembangan produk baru, kontrol mutu, serta evaluasi dampak perubahan bahan baku atau proses produksi. Selain itu, uji segitiga berfungsi sebagai alat untuk menilai kemampuan dan kepekaan panelis, baik dalam seleksi panelis sensori maupun dalam
pelatihan lanjutan. Dan terdapat juga saran yang dapat diberikan, yaitu supaya menggunakan uji segitiga pada tahap awal evaluasi produk, khususnya ketika ada reformulasi atau perubahan proses produksi, untuk memastikan perubahan tersebut tidak terdeteksi secara sensori oleh konsumen. Lakukan pelatihan panelis secara berkala, karena keberhasilan uji ini sangat bergantung pada sensitivitas dan konsistensi persepsi panelis dalam membedakan sampel.